bab tentang tawadhu'nya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang ke-333. Bisanadi al-muttasili ila al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumi fi ad-darain amin. Qala haddathana Wasil ibn Abd al-A'la al-Kufi qala haddathana Muhammad ibn al-Fudail al-A'mas an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السنخة فيجيب ولقد كان له درع عند يهودي فما وجد ما يفكها حتى مات رواه البخاري والترمذي. Masih dalam bab tawadhu'nya baginda Rasulullah, dari hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik, khadim Rasulullah, yang membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari umur 10 tahun sudah melayani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu yud'a ila khubz syair, diundang untuk datang, tapi dihidangkan khubz syair dengan undangan biasa dari orang biasa. Yang dihidangkan hanya roti yang terbuat dari gandum, khubz syair wal ihalatis sanikhati. Kemudian yang roti itu dituangkan minyak, dan minyaknya ini taghayyar min turil, minyaknya udah lama sampai berasa baunya kurang nikmat. Tapi Rasulullah tetap fayujib, tetap hadir daripada undangan tersebut. Tidak melihat siapa yang mengundang, tidak melihat apa yang dihidangkan. Maka dikatakan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam hadis ini menunjukkan ala mada tawadhu'i sallallahu alaihi wasallam. Inilah ketawaduan baginda Rasulullah. Padahal beliau ini penghulunya para nabi al-awwalina wal akhirin, manusia yang paling mulia. Illa annahu, akan tetapi apabila beliau diundang untuk undangan jamuan makan min khubz syair, roti yang terbuat dari gandum, ini rotinya roti keras, bukan roti yang lembut, bukan Holland Bakery, bukannya roti-roti yang nikmat, tapi daripada gandum. Wahduhnun qadim, ada juga minyak samin yang hampir ausyaka adal fasad, hampir saja basi, ausyaka adal fasad. Tapi la ajabat da'wah tawadu'an minhu sallallahu alaihi wasallam, beliau tetap hadir karena sudah diundang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma dzakara annahu intaqala ila rafiqil a'la. Kemudian hadis ini menceritakan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau pernah menggadaikan baju perangnya yang belum ditebus. Digadaikan. Orang gadai biasanya enggak punya duit. Padahal beliau adalah seorang pemimpin. Kalau sekarang kalau pemimpin banyak duit atau enggak ada duit? Banyakkan pemimpinnya atau banyakkan rakyatnya? Pemimpinnya. Yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya. Rasulullah tidak. Beliau ada baju perangnya digadaikan oleh seorang Yahudi. Belum bisa menebus. Untuk apa? Rasulullah menggadaikan baju perangnya untuk menjamu tamu. Kalau ada tamu, Rasulullah enggak menghidangkan makanan, sehingga beliau gadaikan. Dikatakan ar-rahlu min Yahudi, gadaian itu kepada orang Yahudi. Siapa dia? Abu Syaham. Wa kana fil Madinah. Abu Syaham ini tinggal di Madinah. Digadai 30 sa' min syair. Digadaikan diganti dengan apa? 30 roti gandum.
Salatuna sa'an, 30 sa'. 30 sa'. 30 sa'. Tahu 30 sa'? Satu sa' itu 4 mud. Satu sa' 4 mud. Kita bayar zakat berapa mud? Hah? 1 mud. 4 ya, 4 amdad mud, berarti sa' itu 4 mud. Kita 1 sa', sa'an min syair. 1 sa' 4 mud. Di 30 sa'. Ya, 30 sa' daripada gandum. Untuk apa? Li ajli ikrami ba'di dhuyufi 'indahu sallallahu alaihi wasallam. Sebagiannya untuk menjamu para tamu yang hadir ke rumah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada apa yang kita miliki sampai Rasulullah menggadaikan ingin takrimud dhaif, menghormati seorang tamu. Lam yurahhin Rasulullah indal muslimin. Rasulullah tidak. Kenapa Rasulullah tidak menggadaikan kepada orang-orang muslim? Kenapa digadaikan kepada orang Yahudi? Yang pertama untuk menjelaskan kepada orang muslim. Yang pertama libayani jawazi muamalatil yahud. Diperbolehkan bermuamalah dengan orang Yahudi dan orang muslim di sisi muamalah. Muamalah silakan kita bekerja, ya, berdagang dan sebagainya. Dalam muamalah silakan. Ya. Yang kedua, li'annal muslimina lam yaqbalu ayurahina Rasulullah inda syai'an. Kalau Rasulullah gadaikan kepada orang muslim, pasti enggak bakal mau digadaikan, pasti langsung dikasih saja. Rasulullah enggak mau seperti itu. Ya, kenapa? Enggak enak, pasti dikasih. Ya, kita kalau misalkan lagi apa-apa dikasih enak enggak? Rasanya enggak enak. Sudah mau kembali lagi kayak enak, kalau datang dikasih, kalau datang dikasih. Ya. Dikatakan li'annal muslimina lan yaqbalu, enggak mungkin mau ya menerima baju perangnya Rasulullah untuk menggadaikan kepada 30 sa' gandum. Ya. Indahum syai'an bal kanu yuriduna ay yu'tu bila muqabil. Bahkan mereka ingin memberikan kepada Rasul tanpa mau balasan apapun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ada faedahnya. Kadang-kadang kita kalau beli apa-apa gratis, beli ini nggak mau dibayar. Kita jadi kagak enak, besok kalau ke situ dikasih lagi, ke situ dikasih lagi. Inilah Rasulullah, tawadhu'nya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada sebabnya. Ya, dalam masalah muamalah kita nggak ada masalah. Bertetangga nggak ada masalah. Ya. Apa faedahnya? Yang pertama, fakkar rahn anin nabi ba'da itiqalihi wa saddada dunya sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ada yang mengatakan sahabat Abu Bakar As-Siddiq setelah Rasul wafat yang menebusnya sahabat Ali bin Abi Thalib. Tapi ada juga yang mengatakan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah meninggal, kalau dalam kitab ini dikatakan fakkar rahn anin nabi ba'da itiqalihi wa saddada duyunah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ditebus oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Apa yang bisa kita ambil pelajaran? Yang pertama, jawazur rahan fil hadar kama huwa jaizun fis safar. Boleh kita menggadaikan dalam tempat, dalam daerah kita, tidak dalam berpergian, boleh menggadaikan. Kemudian boleh bermuamalah dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang non-muslim yang lainnya. Posisi muamalah enggak ada masalah. Ya, kita hidup berdampingan. Ya. Tuqabbal at-ta'am mahma qalla. Kita menerima pemberian dari siapapun walaupun sedikit, menghormati orang yang sudah ingin mengundang kita datang hadir. Ya, apapun yang disuguhkan. Kalau emang enak dimakan. Rasul pernah juga diundang tapi dihidangkannya biawak. Ya, Rasul tidak makan. Bukan berarti haram, tidak. Rasul enggak, kenapa? Karena enggak terbiasa. Tapi Rasul hadir dalam undangan karena memang tidak, tapi enggak mencela makanan, enggak mencela. Kita memang kita bisa rasakan kita makan. Kita enggak, ya kita silakan makan. Tapi Rasul enggak makan. Kalau seandainya itu haram, otomatis Rasulullah larang. Tidak. Makanya setiap sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasul tidak mesti haram.
Ya, sesuatu yang ditinggalkan Rasulullah tidak mesti haram. Laisa kullu ma tarakan Nabi haram, tapi ma naha anhu haram. Yang Rasulullah laranglah yang haram, tapi yang Rasulullah yang tinggalkan belum tentu haram. Jadi kadang-kadang kagak pernah dilakukan Rasulullah, jadinya haram. Emang setiap yang enggak dilakukan Rasulullah haram? Ini lagi diundang ke rumah orang, disuguhin biawak, Rasul enggak makan. Tapi yang lain makan. Kenapa? Karena memang tidak terbiasa. Rasul enggak terbiasa itu dan tidak melarang yang lain. Apakah jadi haram? Rasul enggak makan jadi haram? Tidak. Ya, itu. Ini hadis yang pertama. Wa ilaihi qala haddatsana Mahmud bin Ghailan qala haddatsana Abu Dawud al-Hafari an Sufyan an Rabi' bin Sabih an Yazid bin Aban an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala hajja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rahlin rathin wa alaihi qatifatun la tusawi arba'ata darahim. Faqala Allahumma ja'alhu hajjan la riya'a fihi wa la sum'ah. Rawahu Tirmidzi wa lahu syawahid sahihah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi haji. Ya, keluar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menunaikan haji. Li'adai faridatul haji fi sanatil 'ashirah lil hijrah, tahun ke-10 hijrah. Rasulullah pergi haji wa huwa yarkabud dabbah, beliau mengendarai onta, mengendarai kuda, alaiha mengendarai kendaraan, ya alaiha farsyun qadimun. Ya di situ kendaraan, ala dabbah, ala farshin. Tempat duduk namanya apa? Pelana. Ya, dialaskan pelana farshin qadim mutahalik yajlisu alaih. Ini dari kain, bukan pelana yang sekarang, kain yang tipis, yang lama, yang kasar, qadimun yajlisu alaihi, duduk di atasnya, wa alaihi kisaun, dan di atasnya ditaruh kain min qatifatin, ya dari bahan yang tidak lebih daripada 4 dirham. Ya, tidak lebih daripada 4 dirham. Summa da'a rabbah, kemudian Rasulullah berdoa, Allahumma ja'alhu hajjan khalisan. Ya Allah, jadikanlah hajiku ini ikhlas karena Allah, liwajhikal karim. Karena Allah la uridu fi i'jab, bukan karena bangga-banggaan kepada manusia, bukan untuk dipuji. Nah, ini haji. Ya, Rasulullah kalau ingin kendaraan yang bagus bisa. Tapi ini tawadhunya baginda Rasulullah. Kalau pemimpin pengen keluar, kira-kira kendaraannya yang bagus atau jelek? Bagus. Ya, bisa jadi karena memang nama bawa negara ya. Jadi haibah kepada negara lain itu Rasul enggak. Ya, tawadhunya Rasulullah bahkan dialaskan dengan kain-kain yang tipis biasa. Ya, pergi haji begitu ibadah, bukan karena sum'ah ijab. Jadi kalau pergi haji bukan gaya-gayaan, bukan selfie-selfian, ya semua perhiasannya, tapi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hajinya ditolak. Kalau orang pergi haji riya karena ingin dipuji, agar pengen dibilang Pak Haji, Bu Haji, kagak dibilang Pak Haji, Bu Haji kagak nengok. Ya, kagak dibilang Pak Haji, Bu Haji kagak nengok. Jangan. Ya, Pak Haji ini bukan sum'ah, bukan riya, tidak untuk bangga-banggaan, tapi untuk taqarrub ila Allah, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Maka pergi hajinya pakai ihram yang tidak ada jahitan, semuanya sama. Yang tidak ada bangga-banggaan. Itulah nanti yang menjadi kain kafan kita. Ya, tidak ada yang kita bawa, yang kita banggakan daripada perhiasannya. Ya pakai cincin pun akan. Ya, ketika meninggal enggak ada yang dibawa. Semuanya pasti ditinggalkan untuk ahli waris. Maka dikatakan al-hajju ibadah tad'u ila al-tawadhu' wa adab at-takalluf. Haji ini adalah ibadah yang memang perlu kita tad'u ila tawadhu', membutuhkan ketawaduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-a'mal allati yadkhuluha ar-riya' marfudah. Semua amalan manusia kalau ada unsur riya maka ditolak. Ciri-cirinya nih. Orang riya itu ciri-cirinya. Kalau kerja
kagak dipuji marah dia. Udah capek-capek kayak begini yang disebutin sih dia. Ya gua udah susah-susah kagak ada yang muji, kacangin aja. Ya, hati-hati. Ya perjuangan kita, ibadah kerja kita hilang semua. Tahu-tahu kita dicela, besok kagak mau kerja. Ya, kita sudah bantu-bantu, kita sudah ikhlas, kemudian dicela, dijelekin, difitnah, nggak mau kerja, itu juga ciri tidak ikhlas karena Allah. Ciri-cirinya. Ya, maka ikhlas itu dikatakan terbebas dari keduanya. Mau dipuji mau kagak kerjaan sama. Kenapa? Kita kerja bukan untuk dipuji. Dan kalau mau dicela silakan, yang rugi yang mencela. Ini ciri-ciri orang ikhlas dan mengharapkan ganjaran hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada rezeki alhamdulillah, kagak ya ini dah ikhlas kan. Ya, jadi ibadah, semua ibadah kita, ya salat kita, kok gua ibadah begini, kok rezeki gua seret. Ini ibadah buat nyari rezeki atau ibadah karena Allah? Ini namanya ibadahnya pedagang. Ibadahnya pedagang, ya, gue udah begini kok gue masih susah-susah. Bisa jadi gara-gara susah rajin ibadah, bisa jadi gara-gara susah rajin ibadah. Coba kalau dia senang, gue bisa kemana, punya mobil, dia jalan-jalan sampai lupa sama masjid. Tidak tahu kita sebenarnya apa yang tertimpa diri kita. Kita harus namanya ridha bima qassama Allah, ridha atas apa yang sudah ditetapkan Allah kepada kita. Ambil hikmahnya. Ya, apapun ibadah kita semuanya, sedekah kita, ya, baca Quran kita, haji kita, berjuangnya kita, jangan sampai ya kagak dipuji kita melempem, wah kok nggak dipuji sih, atau malah gue capek-capek gini malah gue dikit aja. Jangan. Itu setan yang merusak ibadah kita. Gampang setan. Setan tuh pintar caranya. Musuh yang nyata tuh bukan orang tapi setan. Ya, kita mau sholat diganggu, ngantuk, wudu, hilang setan. Tapi kita sholat pun dikudain. Sholat yang benar, Allah. Dilihatin orang kalau datang, Allah. Oh, kalau dicakap-cakapin suaranya. Ya, Alhamdulillah. Tapi kalau nggak ada orang melempem, nah jangan. Ya, ini likai supaya jangan. Itu ya, ini tidak ada baik. Ya, jadi ibadah ini marfudah, akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang ketiga adalah abdi ayya'mal salihan. Seseorang hamba itu harus beramal saleh duna ayyanzur madhan nas aw dhammahum. Tanpa melihat pujian, tanpa melihat celaan. Udah. Kalau ingin berbuat. Ya. Orang akan berhenti di situ. Berbuat baik, ketika kita dengar pujian dengan celaan, kita akan berhenti di situ, maka kita yang rugi. Ya, kita yang rugi. Nah, itu. Pernah cerita burung elang itu, yang berani matok burung elang adalah burung gagak. Yang berani matok elang itu burung gagak. Apakah diladenin sama burung gagak, sama burung elang? Enggak. Tapi burung elang tetap terbang tinggi. Ketika sudah terbang tinggi, gagak kehabisan napas karena oksigennya dikit, maka dia akan mati jatuh sendiri. Maka orang-orang yang selalu mencela orang-orang yang soleh, kalau kita ladenin, yang ada kita yang rugi ngabisin waktu. Tetapi kalau kita terus beribadah, ntar dia capek sendiri, lama-lama ditumbang sendiri, capek. Ya, jadi kalau lihat di YouTube tuh, jadi ada burung elang lagi terbang, di atasnya burung gagak matokin dia. Matokin aja, ya. Kemudian dia biasa aja, malah dia kepakan sayapnya, dia terbang makin tinggi, ya. Karena kan beda kekuatan. Ya. Burung elang makin tinggi dia bisa, tapi kalau burung gagak tidak bisa, makin tinggi udaranya makin berkurang. Ya, kalau kita makin ketinggi itu makin udaranya makin berkurang, maka dia jatuh. Nah, kalau kita ya ngurusin orang terus, sudah kita beramal soleh terus aja, dia mau ngapain terserah dia, kita terus amal, dia capek sendiri, yang rugi dia sendiri. Ya, akan jatuh sendiri, tumbang sendiri, capek sendiri. Tapi kalau kita ladenin nggak jauh beda kita hanya sampai di situ-situ saja. Orang sudah beramal sudah macam-macam banyaknya, kita masih diam di sudah ikhlas karena Allah. Susah ya susah, namanya juga saat sabar. Ya, terakhir ya.
hadisnya ya. Wa ilai qala haddatsana Abdullah bin Abdurrahman qala haddatsana Affan qala haddatsana Hammad bin Salama an Humaid an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala lam yakun sahsun ahabbu ilaihim min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang mencintai Rasulullah melebihi cintanya sahabat Rasulullah. Tidak ada. Ya, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka rela berkorban. Ya, bahkan nyawanya pun beliau berani berkorban. Ya. Contohnya, ya, mereka itu sangat sedih ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Ya, sahabat Bilal bin Rabah, Bilal muadzinnya Rasulullah. Ketika Rasulullah wafat, Bilal ini sahabat Bilal radhiyallahu anhu dia berhenti jadi muadzin. Dia enggak muadzin. Kenapa? Ketika dia azan dia selalu teringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak bisa dia azan. Mau makan enggak bisa ke sini kata Rasulullah. Akhirnya dia minta izin sama sahabat sama Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pengen pergi ke Syam. Izin mau pergi ke Syam. Di sini saya terlalu teringat sehingga ya untuk ngapa-ngapain dia ya, merasa kehilangan sekali ketika tinggalkan Rasulullah SAW. Akhir pergi ke Syam. Ya, tinggal di Syam ketika setahun di dalam hadis yang sahih ini. Setahun dimimpikan Rasulullah SAW. Ya Bilal, mal jafa. Kekerasan hati apa ini wahai Bilal? Kenapa engkau tidak menyinggung kami? Ya, tidak menyinggung kami. Akhirnya Bilal ya setelah bermimpi Rasulullah beliau pergi ke Madinah, balik lagi berziarah ke makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya didatangi para pembesar-pembesar. Salah satunya sahabat Abu Bakar As-Siddiq ya merayu agar Bilal mau azan. Dirayu azan. Tapi ketika itu Bilal enggak mau, enggak mau azan lagi. Ya, bisa berceceran air mata. Ketika itu Bilal ya, duduk di masjid. Ada cucu Rasulullah Hasan dan Husain. Ya, akhirnya dia ya canda kemudian ngomong, "Wahai paman, ya, maukah engkau ya untuk mengumandangkan azan sebagaimana dahulu engkau azan bersama Rasulullah pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Karena melihat ini cucu Rasulullah, dia enggak maunya menyakiti permintaan cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia penuhi. Akhirnya azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Semua keluar dari kampung, dari rumah keluar, ya. An-nisa wa rijal, ya, laki-laki, perempuan, anak-anak kecil semua keluar. Mengatakan, "Habuitha Rasulullah, apakah Rasulullah dibangkitkan lagi dari kuburnya? Apakah Rasulullah dibangkitkan?" Semuanya tangis air mata. Ya, kenapa sahabat Bilal bin Rabah mengumandangkan azan? Ingat ketika masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini cintanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mau mengorbankan jiwanya. Maka dikatakan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Hadis riwayat Anas bin Malik, hadis yang sahih. Tidak sempurna iman seseorang. La yu'minu ahadukum. Tidaklah beriman seseorang hatta akuna, sehingga Rasulullah lebih dia cintai daripada siapa? Daripada orang tuanya, daripada anaknya dan semua manusia. Sahabat Abu Hurairah itu ketika memeluk Islam, ibunya enggak mau makan. Ibunya enggak mau makan. Coba kita punya orang tua, kita ada orang ini masuk Islam, ketika dia masuk Islam ibunya enggak mau makan. Apa kata sahabat Bilal? Apa sahabat Abu Bakar Abu Hurairah? Ya Ummi, seandainya engkau memiliki 1000 nyawa, 1000 ruh, kamu kemudian mati begitu lagi, saya tidak akan meninggalkan agama ini. Karena cintanya kepada ajaran Islam. Ini adalah sahabat akidahnya kuat, cintanya sama. Dalam hadis yang lain, dalam hadis yang sahih, dari Abdullah bin Hisham mengisahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk sama sahabatnya, ya, beliau memegang tangan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Faqala Umar berkata, "Ya Rasulullah, innaka ahabbu ilayya min kulli syai'in." Wahai Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada segala sesuatu illa nafsi, kecuali diriku. Kecuali diriku. Faqala Rasul, "Walladzi la ya Umar, walladzi nafsi biyadi." Tidak ya Umar,
demi jiwaku yang ada di tangannya, ya, la anta ahabbu ilayya min nafsik, ya, engkau harus mencintai aku melebihi cinta kepada dirimu sendiri. Faqala Umar, al-an anta ahabbu ilayya min kulli syai' hatta min nafsi. Aku sekarang aku mencintai dirimu melebihi segala sesuatu, bahkan diriku sendiri.